Teman-teman, untuk Anda yang mengenal tentang ilmu komunikasi, bahwa komunikasi antar generasi itu memang menjadi penting karena biasanya karena ada gap antar generasi yang satu dengan generasi yang lainnya, kemudian kesulitan berkomunikasi. Nah, kali ini saya akan eh, berbagi trik atau berbagi cara bagaimana kita bisa berkomunikasi antar generasi supaya nyaman dan nyambung, enak didengar, enak berbicara gitu ya. Saya akan bercerita sebuah pengalaman yang menarik yang bisa dijadikan sebuah inspirasi. Baik Anda sedang melamar pekerjaan atau Anda bertemu dengan orang yang memang ada kepentingan dengan Anda tapi berbeda umur gitu ya. Oke, nanti akan kita buka lagi satu persatu. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa seperti biasanya subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari channel CMTV ini, channel motivator ini, ketika kita mengupdate informasi atau video terbaru. Karena video terbaru itu adalah ilmu, sehingga Anda akan beruntung. Jadi subscribe itu adalah sebuah keberuntungan karena akan mendapatkan informasi tentang ilmu terbaru. Kemudian tekan tombol loncengnya, tekan tombol like, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, kolega Anda di jaringan sosial, baik medsos maupun Facebook, kemudian juga jaringan internet yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas begini. Jadi saya bercerita, satu saat ketika itu saya sedang mengantar rombongan kemantin gitu, pengantin gitu ya, ke satu daerah. Nah, waktu itu saya masih muda. Ya sekarang juga ya gini ya, tapi waktu itu saya masih muda, belum ya masih remaja lah, masih remaja. Nah, tapi saya sudah bekerja sebagai seorang broadcast gitu, sehingga paham tentang teori komunikasi dan ilmu komunikasi. Datang ke situ, kemudian saya dihadapkan dengan banyak orang tua, kakek-kakek kan gitu ya. Saya sempat, ini harus ngomong sama kakek-kakek, ini kan nggak nyambung bagaimana. Padahal saya waktu itu jadi subordinat untuk berkomunikasi di pengiring pengantin itu ya. Ya bingung mau ngomong apa, tapi untungnya saya sudah tahu ilmunya. Jadi waktu itu saya lihat di depan rumah sepanjang jalan itu ternyata banyak pohon mangga, hampir semua orang punya mangga gitu. Nah, waktu itu kemudian ini jadi dialog. Kemudian saya ambil dan saya tanyakan ke orang-orang yang sudah tua, kakek-kakek itu ya, sebagai pancingan untuk berkomunikasi. Dan ternyata benar, dia bercerita panjang lebar kapan pohon mangga itu ditanam, kemudian dasarnya apa gitu ya, dan kalau panen seperti apa pengelolaannya, apakah masing-masing rumah atau desa atau seperti apa. Nah, itu sama dengan kalau istilahnya itu ice breaking gitu ya. Jadi kita komunikasi antar generasi itu ya yang muda yang harus tahu bagaimana caranya gitu. Tapi kalau yang muda nggak tahu ya repot, nggak bisa komunikasi. Makanya saya berbagi ini kepada teman-teman yang masih muda, juga yang sudah tua tentu saja, bagaimana cara membuka komunikasi antar generasi gitu ya. Jadi enak lihatnya, kalau tua ini berarti berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Tanya aja daerah itu sekitar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, apakah seramai itu atau seperti apa, kondisi di sekitar situ seperti apa, persawahannya, panennya apa gitu ya. Nah, itu akan menjadi satu bahan dialog yang sangat nyaman atau enjoy gitu ya. Dan gayung bersambut gitu ya. Akhirnya sama gitu ya. Meskipun saya berbeda jauh, ya, beliaunya usianya 60 tahunan, 50 tahunan, saya masih 25, tapi nyambung gitu. Itu adalah satu cara bagaimana kita berkomunikasi. Atau ambil satu cara begini, kita tanya yang dia tahu. Dia pasti menjawab dengan senang hati dan bercerita panjang lebar karena dia tahu. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa meluncurkan sebuah pertanyaan pemancing bahwa dia tahu. Ya sudah, dilihat saja, tanyakan yang sebentar-sebentar gitu ya. Dulu dia di situ sudah berapa lama, bekerja sebagai apa, di mana itu. Dia akan bercerita panjang lebar dan menyenangkan. Nah, dari situ kemudian dikembangkan ke dialog yang lainnya. Ya, itu satu tips komunikasi antar generasi ya. Contoh perbedaan usia yang puluhan tahun, 25 ke 55 tahun ya. Jadi sekitar 20 tahun, 30 tahun ya. Nah, itu jatuh catatan buat kita. Inspirasi buat kita bagaimana kita menjalin dialog atau komunikasi antar generasi. Dan masih banyak lagi, bagaimana kalau kita punya atasan yang berbeda generasi. Itu harusnya seperti apa
ada satu contoh ya, karyawannya ini adalah generasi yang masih sangat muda, kemudian big boss-nya itu generasi yang sudah tua, sekarang usia 70-an. Komunikasinya seperti apa? Nanti akan saya bongkar di video yang selanjutnya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.